Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rohmah Rahayu dari SLBB Ngudi Hayu Srengat, Kabupaten Blitar akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Materi yang saya sampaikan dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar kita, diperuntukkan untuk siswa SDLB kelas 5 semester 1 tunanetra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silahkan Marisa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Iya, alhamdulillah. Masih semangat sekolahnya? Masih. Alhamdulillah. Enakan libur apa enakan sekolah? Sekolah. Berarti insya Allah kita masih bisa melakukan tatap muka, jadi kita masih bisa belajar di sekolah sama-sama ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu menerapkan. Protokol kesehatan. Oke, sip, pinter. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Sebelum pertemuan ini kita pernah membahas tumbuhan kan? Pernah. Pernah. Nah, sekarang Ibu tanya, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian? Marisa, apa saja tumbuhannya di sekitar rumahnya? Alpukat. Alpukat. Apalagi selain alpukat? Ada lagi? Ada. Apa? Mangga. Mangga. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada udah. Bunga-bunga nggak punya? Nggak. Oh enggak. Kalau Ovi, di rumahnya Ovi ada tumbuhan apa saja Ovi? Nangka. Ada nangka. Terus apa lagi? Alpukat. Alpukat. Sama ya, sama-sama punya alpukat. Ada lagi yang lain, Vi? Tidak. Oh tidak, cuman itu saja. Oke. Nah, selain tumbuhan yang kalian sebutkan tadi, termasuk tumbuhan apa ya itu? Buah. Buah-buahan. Berarti yang bisa dimakan adalah buahnya. Oke. Nah, selain tumbuhan buah-buahan ada lagi tumbuhan yang masuk tumbuhan obat-obatan atau yang sering kita kenal dengan apotik hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apotik hidup yang ada di sekitar rumah, yang bisa ditanam di sekitar rumah kalian. Belum ada kan di sekitar rumahnya? Belum. Nah, nanti Ibu akan kenalkan salah satu tanaman apotik hidup yang bisa kalian tanam di rumah kalian. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Apa saja sih yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama, setelah meraba tumbuhan
apotik hidup yaitu jahe, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang kedua, setelah meraba bagian tumbuhan tanaman apotik hidup, kalian bisa menyebutkan fungsi dari tumbuhan itu. Yang ketiga, setelah mendengarkan audio, nanti Ibu akan memutarkan audio, kalian pahami, kalian dengarkan baik-baik, kalian dapat memahami fungsi dari apotik hidup yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oh, tidak. Kita bisa lanjut? Oke. Nah, di depan kalian itu Ibu sudah sediakan pohon atau tumbuhan. Silahkan dipegang, diberdirikan. Berdiri. Nah, silahkan diraba mulai dari bawah sendiri. Nah, bawah sendiri. Sudah? Oke. Apakah itu? Akar, pinter. Terus dekatnya akar ada lagi bendolan, benjolan? Ada. Itu apa itu ya? Apa itu? Nah, nanti itu yang akan kita bahas. Naik ke atas lagi. Nah, itu apa itu? Batang. Bagus. Lagi atasnya lagi. Nah, sip. Yang kalian pegang itu adalah daun. Lagi naik ke atas lagi, ada lagi apa enggak? Bagian yang lainnya selain daun, batang? Tidak ada? Tidak. Oke, sip. Nah, kalau kalian sudah pegang, sekarang Ibu yang tanya. Kemarin, akar itu fungsinya untuk? Nah, tadi akar untuk apa, Vi? Menyerap air. Menyerap air. Terus ke atas lagi, Marisa. Setelah akar ada? Batang. Batang untuk? Oke, Marisa. Kalau batang fungsinya untuk? Menyalurkan air. Menyalurkan air. Selain menyalurkan air untuk? Apa? Oke, betul, memperkokoh tanaman. Tadi bagiannya apa lagi, Vi? Setelah batang ada apa lagi, Vi? Ovi. Daun. Kalau daun fungsinya untuk apa, Vi? Fotosintesis. Betul. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang itu dikembalikan. Kembalikan, berikan sama Bu Anis. Sini, Sa. Nah, tangannya dibersihkan dulu. Oke. Nah, karena kalian tadi sudah meraba, setelah kalian tadi meraba tumbuhan, sekarang tuliskan dulu bagian-bagian yang kalian raba, mulai dari bawah sampai ke atas. Paham instruksinya? Paham. Oke, silahkan keluarkan alatnya. Ini Ibu kasih kertasnya ya. Ini untuk Ovi. Ini untuk Marisa. Silahkan. Sama-sama.
Nah, dibaca. Nomor 1 ada akar. Oke, nomor 2 ada. Iya, nomor 3 ada daun. Betul. Nah, sekarang tadi di akar, masih ingat apa perlu pegang lagi? Masih ingat. Nah, di akar tadi ada benjolan ya. Ya. Kalau akar bentuknya tadi apa? Bentuknya gimana? Panjang. Nah, ada benjolan di atasnya akar. Betul ya? Betul ya? Nah, apakah benjolan itu juga termasuk ke dalam akar primer atau akar utamanya dari tumbuhan ini? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau dari yang kalian pegang tadi, ini tumbuhan apa sih? Tumbuhan apa? Belum tahu? Belum. Oke, sekarang maskernya, hidungnya dikelihatan dulu. Tak kasih baunya coba. Tak kasih baunya. Ovi, cium baunya. Sudah? Sudah, Marisa. Sebentar, sebentar. Tak ke situ. Silakan cium baunya, Sa. Sudah. Pernah membau ini di rumah? Pernah. Naikkan lagi maskernya. Oke. Apakah ini? Bau apakah itu? Apa ayo? Katanya pernah tadi. Bau apa? Bau apa? Lagi? Bau lagi, Vi? Mau? Oke, nya. Apa? Hah? Bau apa, Sa, Marisa? Biasanya sering ini diminum hangat-hangat. Jahe. Bau apa, Ovi? Jahe. Berarti ini tumbuhan apa yang kalian raba tadi? No. Tumbuhan yang kalian raba tadi namanya tumbuhan? Yang baru Ovi sebutkan tadi? Jahe. Nah, tumbuhan jahe. Tumbuhan apa? Jahe. Jahe adalah salah satu tanaman apotik hidup. Apa sih apotik hidup itu? Apotik hidup itu adalah tanaman obat-obatan. Apotik biasanya tempat membeli apa, Vi? Obat. Pernah beli obat di apotik, Sa? Nah, ini kata-katanya ada apotik hidup. Berarti obatnya dalam bentuk hidup, makhluk hidup. Nah, inilah salah satu dari apotik hidup tersebut. Apa tadi namanya? Jahe. Selain jahe, yang kalian tahu? Pernah dong minum selain jahe? Pernah. Minum apa lagi? Apotik hidup selain jahe? Kencur. Ovi, kencur. Apalagi yang lain? Apalagi, Marisa mungkin? Apa Avi lagi? Biasanya gini loh, kalau kalian di rumah, Ibu, aku mau beli jamu gitu. Apalagi selain jahe, selain kencur? Apotik hidupnya apa lagi? Kunyit. Pernah minum kunyit? Ovi sama Marisa? Oh tidak. Marisa? Oh belum. Berarti tumbas jamu gitu yang dibeli apa? Oh, beras kencur. Nah, itu apotik hidupnya adalah kencurnya. Sudah paham? Paham. Nah, sekarang saatnya kalian dengarkan audio yang Ibu putarkan tentang apotik hidup. Simak baik-baik. Nanti setelah mendengarkan, silahkan kalian berdiskusi, tuliskan fungsi dari apotik hidup yang disebutkan dalam audio. Paham instruksinya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita play dulu ya. Sebentar. Terdengar? Oke. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini kita akan mempelajari tentang apotek hidup. Apakah apotek hidup? Apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di halaman rumah. Pada pertemuan kali ini ada 3 contoh tanaman apotek hidup yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Permukaan tanah yang akan ditanami tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, namun cukup terkena sinar matahari. Kencur memiliki banyak manfaat. Selain untuk bumbu masakan, juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di antaranya influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan juga terkilir. Tanaman yang kedua adalah kunyit. Kunyit merupakan jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan Nusantara. Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan. Di antaranya untuk meredakan peradangan, sebagai obat mah, dan juga dapat meredakan nyeri haid. Dan yang ketiga adalah jahe. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang air. Jahe banyak manfaatnya, di antaranya sebagai bumbu masakan, pemberi aroma dan rasa pada makanan, serta dapat memberikan efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe dapat digunakan sebagai minuman penghangat tubuh. Jahe juga banyak digunakan dalam industri obat dan juga minyak wangi. Perlu diulangi? Sudah paham apa yang ada di audio tadi? Sudah, nggak perlu diulangi ya? Oke. Kalau tidak perlu diulangi sekarang, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Diskusi dengan temannya. Jadi Ovi sama Marisa silahkan berdiskusi apotek hidup apa saja yang disebutkan dalam audio tadi beserta fungsinya. Paham instruksinya? Paham ya? Nah, silahkan sekarang berdiskusi. Agak mepet nggak apa-apa, digeser kursinya. Nah, biar bisa ngobrol. Siapa yang bertugas menulis, siapa yang bertugas mendikte, memberi masukan apa yang harus ditulis? Siapa? Yang menulis siapa? Oke, Marisa. Berarti Ovi ya, nanti yang mendikte Marisa. Apotek hidupnya yang nomor 1 adalah, gitu ya, Vi? Paham, Vi? Oke, agak mepet nggak apa-apa. Agak mepet untuk diskusi saja. Nah, dengar apa enggak lah diskusinya kayak gitu? Rada mepet lagi, agak mepet. Nah, Marisa rada kesini, Sa. Nah, wes. 5 menit cukup? 10 menit? Oke, silahkan. Sudah diskusinya? Sudah. Oke, sekarang dibuka, dibacakan. Siapa yang mau membaca? Oke, silahkan dibaca hasil kerja kalian berdua. Geser ke kiri, Ovi. Nah, dibenarkan dulu posisi duduknya. Ovi. Nah, sip. Yang keras ya, Vi, bacanya.
Oke, terus? Kunyit Ya. untuk meredakan Mhm. nyeri haid. Oke, terus yang ketiga? Jahe untuk menambah rasa pada makanan. Ya, selain itu, kalau untuk kesehatan, jahe berfungsi untuk apa tadi? Menghangat. Oke, makanya kalau dingin-dingin cocoknya minum jahe hangat. Pernah kan minum jahe? Enak. Suka? Suka apa enggak? Nah, sekarang, oke sini lembarnya, lembar kerjanya berikan pada Bu Anis. Satunya, Pi. Oke, nah silakan masukkan dulu alatnya. Alatnya dimasukkan dulu. Biar mejanya bersih, kita bisa melanjutkan materinya. Oke, nah tadi bagian-bagian yang kalian pegang ada apa saja? Ibu ulangi lagi, ada akar, terus daun. Nah, kalau misalkan mau membudidayakan apotek hidup ini, membudidayakan artinya memperbanyak, gitu kan? Berarti harus ada alat perkembangbiakannya. Sesuai materi yang kemarin, alat perkembangbiakan adalah apa? Biji dan apa? Bunga. Biji dan bunga. Apa alat perkembangbiakannya? Biji dan bunga. Nah, tadi di tumbuhan jahenya ada biji sama ada bunganya apa enggak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terus bagaimana cara jahe ini berkembang biak? Bagaimana bisa dia tumbuh banyak? Bagaimana caranya? Ini kan ada yang dua kan? Yang tadi dipegang siapa ini? Marisa apa Ovi ya? Yang pohonnya tadi ada dua ya, siapa yang pegang? Marisa, oke. Ini Ovi pegang dulu. Biasanya kalau tumbuhan itu kan hanya satu, Ovi. Nah, itu kok ada dua? Ya kan? Berarti dia sudah berkembang. Nah, alat perkembangbiakannya atau bagaimana cara dia berkembang biak? Apanya itu? Yang berkembang biak apanya? Bawahnya itu? Apanya, yang berkembang biak? Coba Marisa sekarang pegang dulu. Yang berkembang biak apanya, Yang membuat bersatu, Vi. Apanya? Akarnya. Nah, si jahe ini berkembang biak menggunakan apa? Akar. Namanya adalah akar tinggal. Nah, tadi kan akarnya ada dua toh? Akar yang besar, coba dipegang. Sebentar, Marisa. Pegang, Vi. Akarnya ada dua, Vi. Ini Marisa. Nah, akar yang besar, kokoh akarnya, sudah terasa, sama akar yang serabut kecil-kecil gitu. Ada? Nah, dia berkembang biaknya, Marisa sudah ketemu? Nah, yang kecil-kecil yang serabut-serabut, nah, ini loh. Sudah, nah, ini kan serabut-serabut toh rasanya. Nah, jadi si jahe ini berkembang biak menggunakan akar tinggal namanya. Akar apa? Nah, berarti bagaimana cara jahe berkembang biak adalah dengan akar.
Akarnya. Jadi ada tumbuhan yang tidak berkembang biak dengan biji ataupun berkembang biak dengan bunganya. Tapi ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggi. Nah, paham? Paham. Sip. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari meraba bagian-bagian tumbuhan sampai ke fungsi apotek hidup tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang Ibu tanya. Selain jahe, selain kunyit, selain kencur, tanaman yang biasanya digunakan untuk obat, apalagi yang kalian ketahui? Daun sirih. Daun sirih. Daun sirih untuk apa, Vi, fungsinya? Biasanya? Mengobati mimis. Oh, betul, mengobati mimisan. Ovi pernah tak? Oh, tidak. Selain daun sirih, apalagi? Tanaman apotek hidup yang pernah kalian jumpai. Ada lagi? Tidak, sudah. Marisa, ada lagi yang biasanya digunakan untuk obat? Oh, tidak. Berarti udah ya. Berarti yang kalian ketahui tadi ada kunyit, ada jahe, ada apa tadi? Kencur. Terus apa lagi yang terakhir Ovi sebutkan? Daun sirih. Daun sirih. Nah, nanti setelah ini Ibu kasih soal evaluasi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini untuk dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, jangan lupa besok dibawa lagi ke sekolah untuk diperlihatkan ke Bu Anis. Paham? Nah, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apotek hidup. Apotek hidup yang kita pelajari hari ini ada apa saja? Jahe. Yang fungsinya untuk? Terus apa lagi? Kunyit yang fungsinya untuk? Oke, terus ada apa lagi? Kencur yang fungsinya untuk? Bagus, pintar sekali. Hebat. Sudah paham ya? Nah, karena kalian sekarang sudah mengetahui apa saja sih apotek hidup yang bisa kita manfaatkan. Kalau sakitnya masih dalam keadaan yang normal, maksudnya nggak parah, kita bisa menggunakan apotek hidup sebelum kita pergi ke apotek beneran ya. Yang apotek rumah untuk membeli obat kimia. Kita coba dulu dengan apotek hidupnya. Jadi kita jangan ketergantungan berlebihan kepada obat kimia dulu. Kita coba dengan apotek hidup. Kalau misal apa tadi untuk sakit kepala ya kan, misal sakit kepala coba minum ini dulu. Minum apa tadi yang untuk sakit kepala? Kencur. Nah, kalau minum kencur sudah sembuh ya alhamdulillah. Kalau belum kita harus pergi ke. Nah, terus lagi kalau ibunya di rumah punya jahe, punya kunir bekas masak dan sudah ada tunasnya. Tunasnya tahu tunasnya? Kayak mau kalau orang Jawa bilang tukul. Tukulane. Metungul titik gitu. Nah, itu jangan langsung dibuang. Kita bisa tanam di halaman rumah. Nah, kita bisa tanam di halaman rumah. Jadi nanti kalian bisa memiliki tanaman apotek hidup. Kalau biasa orang-orang sebut adalah tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga. Nah, paham ya? Oke, sekarang karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ovi. Oke, silahkan Ovi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kalian bisa pulang dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.